Setelah 2 tahun tanpa ada kepastian siapa terduga pelaku utama kasus pembunuhan ibu dan anak, almarhumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang ditemukan tewas tak bernyawa di kediamannya, Dusun Cisuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 18 Agustus 2021 silam. Pihak penyidik kepolisian Polda Jawa Barat akhirnya mulai mendapatkan titik terang dari teka-teki siapa pelaku sesungguhnya. Titik terang itu rupanya setelah pihak penyidik mendapatkan petunjuk bukti kuat didukung oleh kedatangan dari keterangan saksi kunci, yakni MR yang merupakan keponakan korban almarhumah Tuti. MR datang ke Polda Jabar Selasa 17 Oktober lalu. Tak lama setelah Selasa dini hari itu tersangka YH, MM, dan kedua putranya ditangkap Polda Jabar. MR akhirnya terpaksa membuka tabir rahasia yang selama ini dipendamnya. Yang mencengangkan, setelah menggali keterangan, pihak kepolisian akhirnya mengungkap identitas terduga pelaku yang merupakan suami dari almarhumah Tuti atau ayah dari almarhumah Amalia, yakni inisial YH. Hingga keterlibatan istri kedua YH berinisial MM dan kedua anak M yang terlibat masing-masing berinisial ARP dan A. Kelima tersangka kini sudah ditangkap guna menjalani pemeriksaan intensif. Mereka diduga bersama-sama terlibat dalam tindak kejahatan pembunuhan berencana terhadap Tuti dan Amalia dengan motif penguasaan aset dan warisan yayasan. Nah, 2 minggu lalu MR yang kemarin datang ke Polda mengaku dia sudah mengakui perbuatannya, namun kami masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengajukan diri sebagai JC, sehingga kemarin dia datang ke Polda, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dia pesannya pokoknya mah Danu mah mau terus terang, pokoknya mah apa yang Danu lihat dialami akan terus terang, pokoknya tanggung jawab Danu siap untuk dimasukkan. MR sendiri tak serta-merta mudah mengakui perbuatannya hingga berani membocorkan ihwal siapa-siapa saja pelaku pembunuhan yang menimpa almarhumah Tuti dan Amalia. Selama 2 tahun itu, MR rupanya terus dihantui rasa bersalah. Ia merasa tertekan secara psikis sehingga ia dan kuasa hukumnya berinisiatif membongkar semua rahasia di balik terbunuhnya Tuti dan Amalia. Ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku. Dari pemeriksaan juga yang berulang terhadap tersangka D ini, akhirnya timbullah keterangan yang diberikan oleh saudara D, di mana menunjukkan adanya informasi terkait rangkaian kejadian dan juga beberapa tersangka yang di sana. Ini akhirnya dicocokkan dengan data-data alat bukti yang telah dimiliki selama ini. Nah, sehingga ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Samanya sama yang istri muda katanya dulu Maya waktu itu sering neror. Kata saya teh udah sekarang mah jangan sama-sama gitulah, saya teh yang kan nge-WA gitu ya, gitulah sama. Itu udah disebut lah situ. Kata saya udah hapus itunya, soalnya kalau dilihat mah sakit hati, kata saya teh. Udah nomornya itu kartunya ganti, kata saya gitu. Biar dia nggak neror terusnya namanya gitu, mungkin sampai sama suaminya tahu mungkin nomor dari suaminya neror lagi. MR tak hanya membocorkan siapa saja pelaku yang merencanakan pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia, tapi ia juga mengungkapkan kronologi tewasnya tante dan sepupunya itu di tangan YH dan M dan kedua anak istri muda YH. MR mengaku saat mendatangi rumah YH sudah mendengar teriakan dari Tuti dan putrinya Amalia yang kesakitan setelah dianiaya oleh benda tajam dan tumpul oleh YH bersama istri kedua dan kedua anaknya. Dari MR sendiri ini, dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban. Kemudian dia menunggu di garasi, ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana
para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Jadi dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Meski MR sesumbar mengakui dirinya terlibat dan melihat langsung aksi pelaku lainnya, namun kubu pengacara keluarga YH membantah tudingan MR. Sebaliknya, pihak istri muda YH malah mengaku sama sekali tak mengenal MR. Supaya fitnah-fitnah di luaran sini segera berhenti ya, tidak menjadi tudingan-tudingan yang liar, terutama terhadap klien saya, Pak Yosep dan Ibu Mimin. Saya berusaha semaksimal mungkin mendukung supaya segera diumumkan kepada masyarakat. Kita menunggu secepatnya hasilnya. TKP ini kita menemukan beberapa barang bukti ya. Ada alat untuk diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Dan kayu itu disembunyikan di rak tumpukan barang-barang bekas. Suami almarhumah YH selama ini memang cukup lihai aktingnya di depan publik. Selain piawai menyembunyikan barang bukti dan selalu sulit ditebak, YH juga sempat melakukan drama berlagak sedih dengan mengungkap keinginan jika ia ingin menjadikan tempat kejadian perkara istri dan anaknya terbunuh untuk dijadikan rumah ibadah. Bahkan ia tampak begitu sedih saat melakoni tabur bunga di depan pusara istri dan anaknya. Tapi drama itu pula yang memunculkan rasa kecurigaan publik dan penyidik. Waktu 2 hari ya, saya ini ngomong sama istri, ini mimpi IG saya copot di atas, nggak tahu apa itu. Ke istri saya itu bilang kemungkinan karena ini saudara mungkin ada yang ini di atas yang nggak tahu ah. Jadi sebetulnya nggak, tapi biasanya suka ada firasat gimana. Karena nggak ada firasat ya? Nggak ada. Ya, kasus terbunuhnya ibu dan anak di Subang ini memang sempat membetot perhatian publik. Bahkan warganet kala itu terus berspekulasi siapa pelaku sebenarnya. Tak hanya warganet, pihak penyidik hingga ahli forensik juga kesulitan menemukan bukti-bukti valid. Karena ketika kedua jenazah ditemukan dalam bagasi mobil yang bisa dikendalikan kunci, otomatis dari kejauhan sulit dideteksi. Lihat mobil tadinya ke sebelah utara, berbalik arah, Beda posisi jadi ke sebelah selatan dan diparkirkan. Nah, dikira saya mau kemana gitu. Di rumah saya sampai ke kamar anak, sampai saya bisa menangis. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nah, saya cari-cari takut di mana gitu anak saya. Kalau misalnya untuk disebutkan apakah kunci otomatis atau ada atau tidaknya kan gitu. Sebenarnya itu nggak ada sama sekali, nggak ada kunci otomatis. Pertama kali yang menemukan siapa? Suaminya. Jam 8 saya dikasih tahu oleh RT-nya bahwa telah terjadi perampokan awalnya. Kemudian saya ke TKP, ternyata memang sudah terjadi adanya satu mayat. Awal ketahuan di mobil itu ada satu mayat. Diperkirakan Ibu Tuti, tapi kemudian kita tunggu sampai tim Inafis datang. Ketika dibuka bagasi mobil, 2 orang dengan anaknya. Ketahui dari hasil olah TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korban ya, dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah. Apalagi kondisi TKP di mana kedua korban tewas juga sudah rusak dan tampak sudah dihilangkan jejaknya. MR menjadi satu-satunya petunjuk karena belakangan diketahui sempat mengambil motor milik korban. Tapi keterangan MR kala itu berbelit dan selalu mengecoh pihak penyidik. Bahkan di beberapa podcast, MR selalu mampu menyembunyikan karakter aslinya. Ia selalu berkelit dengan sejuta alibi yang mengecoh publik. Waktu itu untuk TKP sendiri itu memang sempat ada pembersihan TKP. Sebenarnya bukan pembersihan. Jadi yang membersihkan pertama itu adalah MR. MR yang membersihkan percikan darah di lantai, kemudian juga memasukkan baju-baju ke kamar.
kaget juga. Media itu mendengar dia ikut lah, tapi ada senangnya itu dia terbuka. Soalnya kalau nggak terbuka kan orang lainnya itu, yang lainnya itu belum tentu bisa keungkap gitu. Jadi ya alhamdulillah juga dia bisa terbuka kepada keluarga bahwa dia ngikut, bahwa pelakunya sih itu ini udah tahu gitu. Jadi ya udah, saya bersyukur dia masih mau menyerahkan diri. Belum lagi dugaan drama kesedihan demi kesedihan yang dipertontonkan YH selaku suami korban. Kasus ini pun sempat menggantung hingga YH bahkan sempat mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo yang ditembuskan ke Menko Polhukam, Kompolnas hingga Polri. Surat itu dibuat YH sekitar Jumat 12 Agustus 2022 lalu atau setahun setelah tak ada kepastian dari hasil penyelidikan Polda Jabar. Dalam surat itu, YH sempat meminta keadilan dan kepastian hukum agar kasus pembunuhan terhadap istrinya Tuti dan anaknya Amalia segera terungkap. Apalagi kala itu sudah setahun kediaman mewahnya masih dibatasi garis polisi hingga belum bisa ditempati. Lewat surat itu pula, seolah ia tampil bak ayah sekaligus suami yang haus keadilan. Mudah-mudahan saya berdoa aja ya untuk secepatnya mengungkap ini kasus ini sampai ke pengadilan, bila mana ini yang dikasih hukuman yang setimpal dengan perilakunya itu. Siang dan malam mereka, bahkan saya dengar mereka tidak pulang, bekerja keras, fokus mencari siapapun pelaku dari tindak pidana ini, dan kita pun berharap, kita support kepolisian supaya terus semangat. Kita menunggu kabar baiknya. Tapi belakangan drama memelas ala YH itu berbalik. Polisi malah menetapkan jika YH lah yang diduga kuat menjadi dalang dan pelaku pembunuhan. MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 masih tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Setelah para pelaku mulai terkuak, hingga berita ini ramai kembali, YH dan MR sudah ditahan pihak Polda Jabar. Sementara istri kedua YH dan kedua putranya belum ditahan. Lantas benarkah pihak kepolisian masih mengusut pelaku lainnya? Benarkah motif pelaku semata karena perebutan harta? Atau ada motif lain yang membuat Tuti dan Amalia tewas mengenaskan? Bagaimana pula tanggapan selebriti atas terkuaknya fakta baru kasus pembunuhan Subang? Sebenarnya kan posisinya masih diselidiki, jadi kalau kita kan sebagai umum, awam, dan apalagi cuman bisa mengamati dari jauh kan nggak tahu sebenarnya keadaannya seperti apa. Dipercayakan aja sama pihak yang berwajib, kalau dari aku mah gitu ya. Pasti kan dari kepolisian dan segala macam punya semua cara tuh untuk menyelidiki, membuktikan, dan semuanya pasti lebih baik. Jadi nanti apapun hasilnya kita ikuti ya, semoga benar-benar bisa ini ya, akurat, bisa dibuktikan dengan baik. Kita untuk pertimbangan penyidik untuk istri muda dan 2 orang anaknya kita sekarang belum melakukan penahanan. Semuanya sudah kita tetapkan. Selain terkuaknya fakta baru ihwal kasus pembunuhan almarhumah Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat, di tempat berbeda, pengusaha asal Kalimantan sekaligus suami Saskia Gotik, Sirajudin Mahmud, yang Senin Oktober 2023 lalu baru saja diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait kasus penyelidikan pengembangan perkara pembangunan gereja King Mimile 32 tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua. Baru saja santer dikabarkan terbang ke Tanah Suci guna melakoni perjalanan religi, yakni umroh bersama istri dan anak-anaknya. Kabar jika 2 hari berselang usai diperiksa KPK, Gotik dan suaminya berangkat ke Tanah Para Nabi itu diketahui dari postingan Sirajudin sendiri melalui akun Instagramnya. Pada postingan itu, ia membagikan foto bersama Gotik dan putrinya saat berada di dalam pesawat sambil membubuhkan kalimat, Labbaik Allahumma umratan.
tulis Sirajudin penanda ia menyambut perjalanan ibadah umroh. Entah sudah dijadwalkan akan melakoni umroh dari jauh-jauh hari atau dadakan, yang jelas tak tampak wajah risau dari Sirajudin, meski baru saja diperiksa lembaga anti rasuah yang banyak ditakuti para pelaku kejahatan korupsi. Padahal pada pemeriksaan Senin lalu, pihak KPK mensinyalir jika suami Zaskia Gotik ini diduga menerima uang dari tersangka korupsi pembangunan gereja di Papua. Sayangnya usai diperiksa KPK, Sirajudin sama sekali belum mau memberi keterangan resmi. Lantas mungkinkah suami Gotik itu sengaja pergi ke Tanah Suci untuk menenangkan hatinya?